Perkenalkan nama saya Dana Sofia Nanjaria, MBI 122100135. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara pengerjaan jurnal melalui Excel. Yang pertama secara yaitu source, yaitu yang pertama yang dilakukan adalah transaksi. Jika transaksi yang pertama yaitu penyerahan investasi, di sini ada eh, dua orang yang berinvestasi. Yang pertama yaitu Utama sebesar 900 juta. Yang kedua yaitu Wijaya sebesar 600 juta. Transaksi yang kedua yaitu adalah pembelian. Pembelian bahan dan perlengkapan sebanyak 1.050.000.000, tunai 850 juta, pembelian peralatan tunai 250 juta. Transaksi yang ketiga yaitu pinjaman bank. Pinjaman bank dari bank konstruksi sebesar 750 juta. Transaksi yang keempat yaitu pembayaran gaji yang sebesar 75 juta. Kedua, pembayaran upah sebesar 275 juta. Yang kelima, pembayaran sewa kantor sebesar 120 juta untuk 1 tahun. Yang keenam, persediaan akhir bulan perlengkapan sebesar 150 juta. Peralatan yang diusulkan sebesar 50%, seperti beban listrik, air, telepon, dan tunai. Tunai sebesar 75 juta. Transaksi yang kedua, transaksi yang ketujuh yaitu pembayaran hutang usaha sebesar 125 juta, pembayaran pokok hutang bank 75 juta, pembayaran bunga bank sebesar 93.750. Transaksi yang ke-8 yaitu nilai kontrak proyek sebesar 2.250 juta dan 750 juta yang belum diterima. HPP project ini seperti yang dilihat, yaitu bahan dan perlengkapan sebesar 900 juta, tenaga kerja langsung sebesar 750 juta, overhead-nya juga dijumlahkan sebesar 185 juta, total semuanya 1.360 juta. Selanjutnya, beban operasional. Beban operasional ini dihitung dari gaji, listrik, air, telepon, sewa kantor, dan administrasi bank. Gaji di sini tertera yaitu 75 juta, listrik, air, telepon 15 juta, sewa kantor sebesar 120 juta, administrasi bank sebesar 7.500.000, ditotalkan menjadi 217.500.000 rupiah. Untuk jurnalnya, untuk cara membuat jurnalnya, kita memasukkan sebelumnya yaitu keterangannya. Pertama yaitu kas. Kas modal utama, modal Wijaya. Untuk kas kita masukkan yaitu setoran modal. Kita masukkan ke dalam debit. Modal utama dan modal Wijaya kita masukkan ke dalam kredit. Untuk bahan perlengkapan terdapat yaitu kas hutang, kas dan hutang. Untuk kas kita memasukkan ke dalam kredit, bahan dan perlengkapan kita masukkan ke dalam debit, hutang kita masukkan dalam kredit. Peralatan kas. Peralatan kita masukkan ke dalam debit, kas kita masukkan ke dalam kredit. Untuk selanjutnya yaitu kas dan beban administrasi bank. Kas dan beban administrasi bank kita masukkan ke dalam debit, hutang bank kita masukkan ke dalam kredit, gaji dan upah kita masukkan ke dalam debit. Di sini tertera gaji dan upah yaitu pembayaran gaji di tahun 2014. Untuk kas di pembayaran gaji di tahun 2014. Selanjutnya, sewa kantor. Sewa kantor kita masukkan ke dalam debit. Sewa kantor. Kas tertera itu tetap 120 juta. Beban listrik
Di sini tertera 75 juta, kasnya tertera 75 juta. Beban penyusutan di sini tertera 125 juta di debit. Akumulasi penyusutan kita masukkan ke dalam kredit. Mari kita hitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi di sini terjumlah 1.360.000.000 yang terdiri sebagai bahan dan perlengkapan, gaji dan upah, beban listrik, air dan telepon, beban penyusutan kita masukkan ke dalam kredit. Hutang usaha tertera 125 juta pada tahun 2014, kasnya yaitu 125 juta juga. Beban bunga bank tertera 93.750 kita masukkan ke dalam debit. Hutang bank 75 juta kita masukkan dalam debit. Kas kita masukkan ke dalam kredit. Totalnya 168.750. Selanjutnya kas penyerahan proyek konstruksi kita masukkan ke dalam debit sejumlah 1.500.000. Piutang tertera 750.000 kita masukkan dalam debit. Penjualan tertera 2.250.000.000. Untuk kreditnya, untuk debitnya di sini tertera kita jumlahkan dari awal kas hingga penjualan, totalnya adalah 8.123.750.000. Dari kredit juga kita jumlahkan menjadi 8.123. Untuk selanjutnya kita mengerjakan buku besar. Semua nama akun di buku besar kita masukkan dari awal, yaitu kas. Jumlah kas pertama yaitu uraiannya seperti ini. Sasaran modal, pembelian bahan perlengkapan, pembelian peralatan, pinjaman dari bank konstruksi. Kas ketiga, pinjaman bank konstruksi, pembayaran gaji 2014, pembayaran sewa kantor pada tahun 2014, pembayaran listrik air pada tahun 2014. Di sini setoran modal kita masukkan ke dalam debit, pembelian bahan, pembelian peralatan, pembelian bahan dan pembelian peralatan kita masukkan ke dalam kredit. Selanjutnya pinjaman dari bank konstruksi kita masukkan ke dalam debit. Pembayaran gaji tahun 2014, sewa kantor, listrik, air dan telepon, hutang usaha, hutang bank kita masukkan ke dalam kredit. Penyerahan proyek konstruksi kita masukkan dalam debit. Setelah itu mari kita jumlahkan total debit yang tertera yaitu 3.742.500.000. Kreditnya di sini tertera 1.938.750. Saldo yang tersisa yaitu 1.803.750.000. Selanjutnya yang kita masukkan yaitu nama akun piutang. Piutang di sini uraiannya penyerahan proyek konstruksi. Tertera debit yang kita masukkan yaitu sebelumnya 750, saldonya tetap. Kita masukkan setiap nama akunnya. Seperti contoh di sini. Di sini tertera ada ini beban listrik dan air telepon. Uraiannya pada tahun 2014 kita masukkan dalam debit 75 juta. Terus selanjutnya perhitungan harga pokok induksi sebesar kredit 60
juta. Kita jumlahkan sisa saldo 15 juta. Semua nama akun kita masukkan ke dalam buku besar. Setelah itu, kita jumlahkan dari awal debit itu berjumlah 16.247.500.000. Kreditnya berjumlah 616.247.500. Jadi balance ya. Selanjutnya and saldo. Ini kita menghitung saldo. Kas, piutang, kas pertama keterangan debitnya sejumlah 3.742.500 rupiah. Kreditnya sebesar 1.938.750 rupiah. Sisa saldo 1.803.750. Piutang debitnya 750. Tidak ada kredit, sisa saldonya tetap 750 juta. Bahan dan perlengkapan debitnya 1.050.000.000, kreditnya 900 juta, sisa saldonya 150. Ini debit dikurangi kredit. Setiap Siapa yang tidak memiliki debit, kita tulis seperti ini. Setelah itu kita hitung, kita jumlahkan. Selanjutnya, ini total penjualan 2.250.000.000, dan saldo laba kotornya harga pokok 1.360.000.000, laba kotor 890 juta, beban operasional 217.500.000, laba sebelum bunga dan pajak 672.500.000, beban bunga 93.750.000, laba sebelum pajak ini kita hitung dari end saldo. Setelah itu kita mengerjakan neraca. Untuk neraca di sini kita bikin bagannya seperti ini. Pada tahun Wijaya Utama neraca 31 Desember 2014. Kas di sini awalnya 1.803.750, piutangnya kita masukkan, persediaan kita masukkan, semuanya masukkan. Ini debit, ini kreditnya. Jadi kita pisahkan secara ini. Nanti kita jumlahkan, hasilnya kita taruh di bawahnya. Di sini untuk rumusnya bisa tertera cara mencarinya. Selanjutnya kita pencatatan Utama dan pencatatan Wijaya. Di sini kita membagi. Yang pertama itu kas. Kas di Utama berjumlah 180.250, kita taruh di debit. Kalau Wijaya dia sejumlah 100 juta 21, piutang 450 juta masukkan debit. Kalau Wijaya 300 juta. Persediaan 90 juta, Wijaya 60 juta. Peralatan 75 juta, Utama, Wijaya 50 juta. Administrasi bank 4.500.000, Wijaya 3 juta. Beban produksi 870,
Wijaya 880, Bunga Bank 56.290.000, Wijaya 30.500.000, sewa kantor 70 juta, Hutama, Wijaya 48 juta, hutang bank Hutama 405 juta, Wijaya 270 juta, hutang usaha 45 juta, Utama, Wijaya 30 juta. Penjualan Hutama 1.350.000, Wijaya 900.000. Di sini jumlah kas di neraca 1.803.750.000. Pengakuan kas oleh masing-masing operator dalam pembukuan adalah jumlah bagian kas yang dikurangi setoran investasi. Maka Hutama mengakui kas sejumlah 182.250.000, yaitu dari hasil 1.082.250.000 dikurangi dengan 900 juta. Kalau untuk Wijaya mengakui kas sebesar 125.500.000 itu dari hasil 721.500 dikurangi 600.000. Totalnya 121.500.000. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau salah kata dalam atau salah penjelasan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.